nggak kasih tahu dulu, saya datang ke sini ya pengen biasa saya ini sampai luar biasa usaha Otoraya ya. Nanti di mana ini Pak? Kita Otoraya posisinya ada di Jalan Kota Cirebon, ya di Jalan Tinggi Sartono nomor 203. Kalau alamatnya kita gampang nyarinya Oh gitu ya. Kenapa Sekali ini termasuk bypass ya? Bypass ya. Terus kita diuntungkan lokasi kita berderet dorong mobil-mobil baru Ke sini ya. Ya, Ini luar biasa ya Pak. Ini kita alhamdulillah itu Pak ini kan kita bisa silakan itu boleh ya bisa dimasalah itu silakan. Boleh silakan. Oke Pak Heru, terima kasih Pak Heru. silakan dulu Pak. Oh iya Pak, makasih sekali Pak Heru. Ya, kita luas sekali ya Pak Heru, enak sekali ini Pak Heru. Iya, kita berada di ruang tunggu sekaligus di sini ada display khusus untuk Audi mobil, display khusus untuk alat-alat atau fitur-fitur yang hubungannya dengan elektronik. Pak Heru ini di sini melayani apa saja, termasuk menjual apa saja ini Pak? Jadi kita Otoraya itu tagline-nya Integrated Automotive Solution. Jadi kita insya Allah saat ini kita sudah satu atap pelayanan untuk after sales service, terutama bidang variasi mobil meliputi audio, pelek dan ban. Kemudian kita ada jasa pemasangan kaca film, ada pemasangan sarung jok. Terus kita ditambah juga ada pelayanan untuk autocare-nya, salon mobil. Komplit ya Pak Heru ya? Ya, alhamdulillah Semuanya, hampir semuanya ya, mau apa saja di sini ini ya Pak Heru ya. Integrated Iya. automotive solution. Jadi bagaimana konsumen itu datang kita layani untuk semua perlengkapan. Iya, Perlengkapan khususnya untuk bidang otomotif. Kita sedia juga untuk spare part mobilnya, khususnya untuk Toyota Spare part mobilnya juga ya, Pak Heru. spare part juga. Oke, baik Pak Heru, pemirsa ini sangat luar biasa. Saya ini jauh-jauh dari Brebes ke Cirebon sini memang sengaja pengen tahu ya, barangkali ini kiat-kiat apa nanti akan kami tanyakan ke Pak Heru ini ya, sebagai pemilik Otoraya ini di Kota Cirebon. Ini sangat luar biasa. Ini luas, jarang seperti beliau dengan ketekunannya, dengan keuletannya, dengan gigihnya, apalagi dengan kondisi yang sekarang COVID-19 masih tetap eksis. Nah, baik, nanti akan kita tanyakan. Pak Heru udah lama ini usaha ini Pak Heru? Saya usaha dari nol, Pak Haji. Dari nol ya? Ya. Saya mulai merintis usaha efektif itu tahun 2010. 2010, sekarang 2020. Jadi udah udah 10 tahun ya? Ya. Iya, iya. Jadi berbekal karena saya mantan karyawan dan saya tidak memiliki ambisi untuk jadi karyawan karir. Dari awal kita masuk kerja juga kita menginginkan bahwa kerja di perusahaan hanya sebagai batu loncatan kita untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu ya Pak Heru ya, berarti antara 10 tahun ya yang sudah 10 tahun, eksisnya. Tapi ya. merintisnya berapa tahun ini Pak Heru? Saya mulai merintis itu sebenarnya dari tahun 2004. Hanya masalahnya kita merintis usaha itu bukan dari sektor otomotif. Awalnya Ya, gitu saya menemukan sebuah ide atau Iya. bangunan usaha yang kita tekuni sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan market kita yang kita ciptakan sebelumnya. Alhamdulillah tahun 2008 saya memulai jejak karir saya di bidang bisnis otomotif, terutama untuk seat cover sarung jok mobil. Itu pertama kali sarung jok mobil bisnis di otomotif. Ya. Dari tahun 2010 eksis sampai tahun sekarang 2020. Ini kan apalagi ini kan kalau kita melihat banyak kan usaha-usaha menghadapi COVID-19 ini banyak kan omsetnya turun jatuh, bahkan ada yang sampai cuma 20%. Iya. Nah ini kalau Pak Heru sendiri menghadapi pandemi yang seperti sekarang ini gimana, termasuk omsetnya, untuk omsetnya? Iya. Jadi saya bicara masalah market share. Jadi bagaimana kita bisa survive lah, atau mungkin bisa tumbuh walaupun hanya sedikit. Karena kita punya database market share yang sebenarnya itu yang pertama.
saya memang pemain mobil. Jadi sebelumnya saya memang seorang profesional di bidang otomotif, cuma di awalnya marketing ya. Salah satu perusahaan Toyota yang sangat terkenal. Nah, itu yang menjadi basic kekuatan captive market. Jadi market yang sudah ada. Itu yang kekuatan kita dari situ. Kekuatan kedua bahwa kita dari sisi finansial fondasi kita udah lumayan kuat. Artinya beban untuk operasional dan kewajiban bank kita ya, udah sampai sekali. sedikit ya. Jadi yang ketiga kita memang memaintain database yang ada 10 tahun yang lalu sampai saat ini kita selalu mereminder bahwa jika ada kebutuhan masalah otomotif, masalah variasi, ataupun kita juga melayani informasi masalah bagaimana menjual mobil kaca dan sebagainya, kita bantu. Termasuk ada konsumen yang mencari informasi tentang rental mobil, kita juga bantu. Termasuk ada yang mencari perbaikan mobil, kita bantu. Walaupun kita nggak ada, hanya rekan-rekan kita juga bisa membantu. Artinya kita sangat fleksibel melayani kebutuhan. Walaupun informasi yang kiranya kita secara eksekusinya nggak punya, ini bagian dari nilai jual kita. Kita fokus pada pelayanan, apalagi itu udah langganan ke kita yang saya tahu ya. Iya, baik Pak Heru. Jadi berbagai istilahnya kebutuhan konsumen ya berkaitan dengan mobil istilahnya Pak Heru itu siap ya semuanya, semua termasuk kita tadi misalnya ada orang yang mau jual beli mobil misalnya seperti itu. Termasuk ini juga saya welcome juga kalau ada orang nanya masalah derek mobil. Ini sering terjadi karena kita kebetulan berada di pertengahan kota Bekasi. Ini mungkin bagian dari pelayanan ya. Jadi saya nggak punya derek mobil, hanya kita punya rekenan yang mereka menjual informasi ke kita. Dan itu banyak sekali yang membutuhkan. Apalagi kita kota ini kan terbelah di jalan tol. Ada teman-teman kita yang dari luar kota mau ke Jawa, di tengah jalan ada kecelakaan atau mobilnya mogok dan sebagainya. Secara teknis nggak bisa didorong atau nggak bisa diperbaiki di tempat, otomatis harus menyediakan jasa towing. Nah, saya sering memberikan layanan. Itu bagian bagaimana kita memaintain dalam waktu lama sehingga reminding terhadap loyalitas kita, komitmen kita terhadap pelayanan itu akan selalu diingat oleh hati konsumen. Iya Pak Heru, luar biasa ini pemirsa ini. Tapi dari tahun 2010 sampai tahun 2020 sekarang ini kan mungkin dari usaha-usaha ini stabil apa naik turun atau kalau secara statistik itu naik terus atau gimana Pak itu? Jadi perlu dipilah. Kita kalau masalah otomotif memang sangat paham betul ya, karena kita mengetahui wilayah, market mobil barunya kita tahu, market mobil bekannya juga tahu. Jadi selama periode tahun 2010 sampai 2020 ini ada siklus 3 periode. Yang pertama siklus tahun 2010 sampai 2014. Ini siklus perkembangan ekonomi mengalami heating ekonomi tinggi sekali. Itu zamannya Pak SBY kurang lebih pertumbuhan ekonomi kan 7-8%. Kalau di Cina kan sampai heatingnya 12-19%. Ini berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi di vertikal yang cukup signifikan. Kita contoh Hotel Aston ini ada tahun 2012 tahun pembangunan, tol di Cipali pembangunan tahun 2012 ke atas. Artinya market yang terbentuk khususnya untuk pembelian mobil baru maupun bekas itu sangat luar biasa. Tahun 2010 sampai 2014. Itu imbasnya ke kita juga, terutama untuk mereka yang doyan untuk variasi mobil, mereka menghabiskan kelebihan uangnya itu untuk belanja. Salah satunya kita mengalami heating ekonomi, dan alhamdulillah fase itu yang membuat kita bisa menyimpan pundi-pundi, membeli investasi tempat, membeli investasi yang lainnya, menanam saham, asuransi dan sebagainya. Nah, dari semenjak tahun 2014 mungkin agak ini ya sampai 2014 sampai 2018 itu fase terjadinya kemunduran pasar.
Jadi pasar memang secara makro untuk wilayah 3 Cirebon itu pertumbuhan bisnis otomotif dan bisnis yang lainnya terjadi penurunan, hanya landai penurunannya ke arah belakang. Itu diakhiri karena sudah selesainya pembangunan jalan tol, kemudian sudah selesainya pembangunan Bandara Kertajati, kemudian sudah selesainya pertumbuhan ekonomi secara nasional memang mengalami decline, penurunan. Nah, terakhir 2018 sampai 2000 sekarang ini memang fase-fase yang menurut saya cukup kritis. Kritis dalam artian pertumbuhan dan prediksi kita selaku pelaku usaha itu tidak terlalu gembira. Ya, gembira karena memang terjadi banyak pemotongan, pajak-pajak juga mengalami kenaikan, sementara daya beli masyarakat dan daya beli BUMN dan pegawai tetap itu juga mengalami penurunan. Jadi secara makro ekonomi mengalami penurunan. Hanya kalau kita bicara omset internal kita, alhamdulillah kita datar-datar aja. Karena tadi kita mempunyai database yang sangat banyak sekali dan kita maintain. Itu sebenarnya kesuksesan kita mempertahankan pilar-pilar bagaimana pasar kita masih ketahan, tidak tergerus. Artinya gini kan Pak Haji, orang beli mobil itu banyak sekali. Nah, kebutuhan selama ini kita lebih dominasi mobil-mobil baru. Jadi dulu Autoraya ini terkenal menyediakan variasi mobil baru, khususnya mereka atau masyarakat yang membeli dari dealer masih non profit, mau putih langsung masuk ke saya. Kemudian kita pasang aksesoris untuk mobil secondnya juga ada, cuma marketnya sedikit sekali. Hanya dalam perkembangannya ke belakang tahun 18 sampai sekarang, part mobil baru itu turunnya gratis Pak, hampir nyampe 30-40. Parahnya ya pandemi COVID ini penjualan mobil baru sampai arah 80%. Ini sangat parah dan sadis sekali. Nah, kelebihan kita karena kita menjual produk kita dari tahun 10 itu yang terjadi bahwa sekian banyaknya konsumen yang kita maintain itu ada balik lagi secara random. Jadi tiap hari kita keisi bertahap kembali lagi cash flow customer, namanya repeat order lah. Itu ada saja. Jadi mobil yang mereka beli 5 tahun yang lalu, kemudian yang barunya masuk ke toko saya, secara tiba-tiba mereka beli mobil bekas atau beli mobil baru masuk ke sini lagi. Artinya kita lebih diuntungkan oleh pasar-pasar potensial yang pernah kita layani repeat order. Untuk pendatang baru atau new market itu pertumbuhannya ya seiring dengan pertumbuhan mobil baru atau mobil bekas. Gitu. Terima kasih Pak Heru ya. Jadi ada sesuatu mungkin ya berkaitan dengan mampu bertahan, berkembang termasuk dalam kondisi seperti ini. Di pandemi COVID-19 masih eksis ya, walaupun memang ya tidak ada kenaikan, tapi bisa eksis saja merupakan suatu hal yang luar biasa. Nah ini barangkali ada pesan yang bisa disampaikan oleh mungkin pemirsa. Ini ada hal yang lain berkaitan dengan strategi apa sih kira-kira bisa bertahan seperti itu, dan mungkin ya kalau tidak ada COVID mungkin bisa berkembang ya lebih besar bisa. Itu apa sih Pak? Jadi gini, buat pemirsa yang budiman ya, perlu saya sampaikan bahwa kondisi COVID ini memang merenggut banyak korban ya, terutama untuk rekan-rekan kita yang berada di level UMKM ya. Saya sendiri bagian dari UMKM akan memberikan bagaimana kiat-kiat yang terbaik untuk mengatasi minimal yang menahan dari laju perlambatan ekonomi atau laju kemunduran ekonomi kita. Yang pertama bahwa kita harus konsen masalah pelayanan, terutama bagaimana kita membangkitkan potensi market yang tidur, yang market yang pernah kita ambil itu kita harus bangkitkan. Yang kedua memang kita harus secara kritis dan klinis bahwa masyarakat sekarang itu sensitif dengan harga. Oleh karena itu kita juga harus bisa mengimbangi bahwa sekarang kita tidak bisa memaksakan patokan harga sesuai proses yang kita labelkan. Kita harus menyesuaikan keinginan dari konsumen. Misalnya kita sekarang tidak bisa memaksakan atau melakukan HA. Kita biasanya kita balik, Bapak silahkan cek di online dan sebagainya. Jika Bapak bisa memberikan referensi harga, saya akan memberikan minimal sama.
Nah, itu strategi kita untuk mempertahankan konsumen. Itu semacam inovasi. Nah, inovasi ini contoh ya. Saya berusaha menekankan bahwa tidak semua konsumen itu minta diskon. Artinya mereka berjubel hanya membeli kebutuhan berdasarkan hemat atau diskon. Ada banyak segmen-segmen potensial, terutama contoh mobil Fortuner, Innova, Alphard dan sebagainya tidak tergarap dengan baik karena banyak rekan-rekan kita tidak memenuhi kebutuhan dan kenyaman. Itu yang sangat penting. Makanya saya berusaha menciptakan kantor kita, toko kita, walaupun sederhana kita ada ruangan tunggu, ada ruangan sholat, ada kantin yang bisa akses atau membantu makan konsumen kita untuk bisa kita bantu makan di ruang tunggu kita. Terus kita juga bisa memberikan solusi ketika konsumen itu nunggunya lama, kita tawarkan untuk naik Grab ke tempat-tempat wisata yang terletak di daerah di sini atau mall dan sebagainya untuk antisipasi kebosanan jika mereka cukup lama atau memang mengharuskan pemasangan tarif itu lama. Ya, masuk ini bagian dari customer service. Customer service kita harus jeli dan peka terhadap layanan-layanan yang mempunyai market khusus seperti orang yang punya daya beli di Pajero, Fortuner atau Alphard atau Honda Civic Double atau minimal mobil mereka di atas 500 juta. Mereka butuh pelayanan yang tidak menghendaki sebuah pelayanan berdasarkan harga. Itu. Baik Pak Heru, ini sangat luar biasa ya untuk kita semuanya. Ini Pak Heru ini termasuk salah satu pelaku usaha yang ulet ya, sehingga dalam kondisi COVID-19 masih tetap eksis, mampu bertahan ya, walaupun memang tidak bisa berkembang maksimal ya, karena memang semuanya hampir pelaku usaha ini hampir rata-rata ini turunnya drastis, tapi yang bersangkutan ini sangat luar biasa, mampu bertahan dengan posisi, artinya posisi normal ya, tidak terlalu ini sekali ya, tidak terlalu jatuh, tapi masih ini sangat luar biasa. Saya bisa lihat-lihat, boleh silakan ya, lihat apa yang dijual dan sebagainya. Itu siap ya, produk-produknya ya. Dari sini ya pasti ya, ini kita menyediakan audio ya, kemudian ada setting komplit masalah visualnya. Ini kita ada di sini ya, kita menyediakan masalah lampu, bagaimana lampu itu bisa terang ketika di malam hari atau dipakai di musim hujan ketika malam, kita juga menyediakan. Kemudian kita menyediakan juga penjualan yang sifatnya aksesoris elektrik ya, ini contoh piranti yang bisa menghasilkan efisiensi bahan bakar. Contoh seperti ini yang kita jual ya. Terus itu yang di Kelihatan untuk aksesoris, terutama aksesoris eksterior. Contoh ini grill yang lagi ngetren untuk Pajero Sport, karpet, terutama untuk kaca lantai ya. Nah, ini dipakai ketika musim hujan dan sebagainya ya. Kemudian di job ini kita ada ready dari semua mobil baru, Innova, Avanza, RAV dan sebagainya. Ready kita beraneka warna. ini gudangnya sangat besar sekali dan komplit sekali, luar biasa ini. Hafal ya, walaupun ini buahnya seperti ini. Hafal ya. Hafal kita. Itu adalah mungkin unsur penting ya, unsur Ya, penting. kita Kalau kita harus tidak hafal, hafal. yang punya tidak hafal, tidak sampai tidak tahu mungkin. Iya. Konsumen Keteledoran. juga merasa ini ya. Pelayanan kita kurang cepat. Ya, karena Ya, mereka ya. rata-rata nggak mau nunggu. Kalau saya hafal, oh itu ada stop dan sebagainya. Kita yang kita jalani ketika kita faktur penjualan atau permintaan barang masuk, kita harus buka barang-barang apa yang masuknya. Jadi kita stop satu mungkin Hafal ya? sekitar 500 pieces untuk semua mobil ya. Kecamatan Talang Air ini termasuk variasi eksterior. Jadi kita Komplit ini ya, Pak? ini ada Talang Air Avanza, Pajero, kemudian kita juga ada Komplit ya, Pak? ada mobil-mobil Eropa juga ada nih, Ford Ranger, Mazda BNT dan sebagainya. Insya Allah kita ke Talang Air mungkin ada 2000 pieces ini. Karena mobil saat ini kita mulai dari tahun 85 ke atas ya, jadi Talang Air dari segala mobil Insya Allah kita ada. Sangat Kemudian komplit sekali kalau ya. dilihat di sini ini namanya bumper Oh, bumper untuk semua ya. mobil. Jadi kita sediakan mungkin ada sekitar 200 pieces ya, Iya, untuk kebutuhan eksterior.
Kaca film kita ada. Ini satu rollnya ada yang satu rollnya segini 20 juta Pak Ji. 20 juta. Jadi satu mobil kalau pemasangan untuk Pajero sama Innova itu kita hargai 6,5 juta untuk satu mobilnya. Nah, di deretan ini kita mungkin ada nilainya sekitar 300 juta ini Pak Ji. Jadi cuma berapa bisnis nilainya juga gede ya, nilainya gede sekali. Ini ya, bagian spoiler namanya Pak Ji. Apa ini? Nah, Luas sekali nih. ya, ini ada namanya barang variasi namanya spoiler. Spoiler itu aksesori eksterior difungsikan untuk indikator stop lamp. Jadi kalau kita pas ngerem mendadak, nanti di stop lamp itu ada namanya, di spoiler itu ada stop lampnya, memberikan indikasi bahwa mobil itu berhenti. Ini sama spoiler mungkin jumlahnya kita ada 500 pieces ya. Karena semua mobil-mobil baru nih rata-rata oleh Avanza, Innova semua rata-rata ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kita yang belum kita menyediakan Berbagai jenis kendaraan juga Ya. ini ya. Iya. Kemudian ini aksesoris yang kecil-kecil ini banyak sekali nih, ada sirkuit, ada body cover. Nah, ini variasi yang impor ini untuk custom mobil-mobil yang lama cuma pengen penampilan menarik. Ini ada namanya Tollway ya, salah satu yang digandrungi anak muda, terutama mobil-mobil yang cukup tua pengen fashionnya atau stylenya sekarang. Pasangnya seperti ini. Itu Pak, ini sangat luar biasa, ini baru komplit semuanya, nggak perlu kemana-mana ini Pak. Iya. Oke ya Pak ya, ini karpet dasar Pak. Jadi tumpukan ini karpet dasar untuk melindungi tumpahan air, tumpahan susu yang kita pasang di bawah jok sebagai lantai, karena fungsinya melindungi lantai itu tidak kena air, kena susu dari bau dan sebagainya. Maka silakan. Spion. Jadi mobil itu kadang-kala setelah tidak sadar spion itu pecah, dihantam dari samping, biasanya pecah, menculat lah. Nah, kita juga menyediakan refill. Jadi refill itu bukan hanya isi ulang, pulsa dan sebagainya, kita juga jual refillnya, kaca-kaca. Kalau ini penting-penting aksesoris spion. Apa pertanyaan ya, komandan, tulisan nama mobil Pak. Yang kita buat juga Komplit ya, iya. aksesorisnya aksesoris itu lebih jualan oli juga kita nyediakan. Itu oli, ya oli itu menyediakan ya. Berbagai ini ya merek ya. Jadi kita juga menyediakan untuk servis ringan bagi oli. Kalau kita oli kita juga oli yang ini aksesoris Pak. Jadi ada ada bukunya, ada bagian kepala, ada hal-hal yang kayak gini ada paketnya kita juga menyediakan. Nah ini ada juga cover belnya. Ini apa itu? Cover bel. Jadi kalau untuk mobil-mobil baru itu biasanya tidak dilengkapi cover bel. Jadi ban serep. Jadi fungsinya untuk menghindari ban dari aus, kotor, peleknya, dari benturan dan sebagainya. Makanya kita sediakan seperti itu. Maka kita masih ada ruangan lagi. Ya. Kita jualan pelek lagi. Contoh pelek yang kita jual ya. Yang bagus yang mana? Yang bagus
dan mereka pasti lebih suka balik-balik ke sana. Nah ini kita ada ruangan, ini banyak bisi-bisi di dalam sini juga Pak, ini namanya ada sama besar belakang. Ini namanya towing sama ini variasi bulan saat ini. Depan ya, depan belakang ya, depan belakang. Nah ini kita struktur sekali. Komplit lah ya sebagai ini ya, berarti jenis mobil ya, kendaraan ya. Layanan semua mobil kendaraan khususnya untuk mobil-mobil baru. Ya, baik, kita Di ruangan ini kita sama ya display towing nanti kita pakai sekali. Kalau ini apa, Dan Pak? ini ada rak bagasi. Ya, jadi biasanya rak bagasi ini taruhnya di mana ini? di atas mobil. Oh, yang di atas itu, Nah, ya. musim-musim akhir tahun kayak gini ramai sekali. Oh, Orang iya. akan Termasuk mungkin mudik ya, ya, pas mau orang mudik akan itu ya. orang bawaannya tidak buat mereka kita sediakan nanti namanya ya biasanya mungkin banyak sekali sudah banyak sekali. Nah, ini mobil kalau servis atau Ya, ini ruangan untuk ganti ban sama ganti baloknya kita juga sediakan. Terus kita juga melayani oli. Kemudian kita servis rutin berkala kita bisa melakukan di mana alat-alat ini kita sediakan ya dari kompresor. Kemudian ini alat untuk CNC, ini alat untuk membuka. ini peralatan ini ya, termasuk ya. Ya, alat-alat untuk ada yang untuk bengkel kita. Tapi ini karena mungkin tidak ada setengah 6 ya, jadi kalau misalnya siapkan banyak Oh, ini penuh, ya, penuh, penuh ya. ya. Iya, iya, sangat luar biasa. Baik, punya parkiran cukup luas masih. Iya, iya, ini masih Bebas. Jadi sebelah kiri bisa, sebelah kanan bisa, sebelah kanan bisa. ini strategis sekali ya, Pak. Sangat padat. Ada semua di sini. Ada semua. Jadi itu yang sangat menguntungkan Ya, tempat kita mungkin membantu gitu Pak Irul. Jadi terima kasih sekali. Ya. Banyak ya yang memang kita harus tahu dari situ karena ini adalah usaha yang menjanjikan, prospeknya juga bagus sekali. Jadi saya terima kasih sekali kepada mungkin mudah-mudahan pemirsa juga bisa sama-sama barangkali ada yang berminat bisa atau barangkali ada yang mau servis mobil atau mau beli apa di sini komplit ada semuanya gitu ya Pak. Semuanya ya termasuk barang dan sebagainya gitu ya Pak. Ada yang ingin franchise baru kita ya memang kesehatan dana memang berkepentingan karena kita bantu untuk Mungkin gitu Pak Irul. Terima kasih sekali ya itu ya saya mau ya. Terima kasih karena semoga informasi yang para pelaku usaha lainnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Irul. Ulang ya Pak. Ulang ya Pak. Biasa. Kita sering-sering dengan Pak Irul masuk ke dalam usaha motor raya. Tangan berbagai jenis kendaraan yang bukan luar biasa.